17 tahun yang lalu, di tanggal 22 Desember tahun 2008, lahirlah seorang putri kecil cantik yang kami beri nama Moza. Perjalanan menuju hari itu bukanlah perjalanan yang mudah. Sejak kamu masih dalam kandungan, hidup kami sedang penuh dengan perjuangan. Bundamu mengandungmu di saat kami berdua sedang berusaha menyelesaikan kuliah S1. Malam-malam yang panjang, tugas yang menumpuk, bimbingan skripsi yang tak bisa ditunda. Semuanya harus berjalan bersamaan dengan usaha menjaga kandungan bunda agar tetap sehat. Ayah memaksakan diri membeli mobil dengan pinjam sana, pinjam sini, hanya agar bundamu bisa tetap aman dalam setiap perjalanan menuju kampus dan rumah sakit. Setiap saran dokter, setiap anjuran ahli gizi, semua kami patuhi. Bahkan ketika kami harus ke dokter di luar asuransi, kami tetap pergi. Demi kamu, demi bundamu. Ayah masih mengingat jelas tanggal 15 Desember. Dokter berkata posisi kandunganmu belum turun ke jalan terakhir. Ayah dan bunda berjalan pelan di koridor rumah sakit malam itu. Berharap kamu mau turun ke posisi lahir yang paling aman. Sesampainya di rumah, bunda terus-menerus berjalan di rumah, di jalan raya, berusaha agar kamu turun ke jalan lahir. Kami tunggu sampai tanggal 21 Desember, namun masih belum terasa. Akhirnya, dokter menyarankan bunda untuk melahirkan secara sesar. Tanggal 21 Desember, bunda mulai masuk ke rumah sakit dan masih berusaha agar bisa melahirkan secara normal. Padahal malam hari sudah sampai pembukaan lengkap, namun bunda tak kuasa. Yang akhirnya tengah malam di malam 22 Desember, bunda masuk ke ruang operasi dengan tanpa sadar. Dan disitulah semuanya berubah menjadi momen yang paling menakutkan dalam hidup ayah. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, bundamu tiba-tiba diagnosis preeklimsia. Tubuhnya kaku, matanya kosong, bundamu tak merespon apapun. Dokter meminta ayah agar memasukkan tangan ayah agar tidak menggigit lidahnya sendiri. Jari ayah sakit, tapi ayah tidak menyadarinya. Yang ayah tahu hanya satu, ayah hampir kehilangan separuh jiwa ayah. Ketika dokter berkata operasi keiser harus dilakukan dan resiko ayah bisa kehilangan bundamu, tangan ayah bergetar hebat. Bahkan untuk memegang pulpen pun, ayah tidak kuat. Tapi ayah tetap menandatangani surat itu. Sambil berdoa, sambil menangis, sambil berharap Allah masih mengizinkan kami bertiga lengkap dan akhirnya kamu lahir. Suara tangismu adalah suara paling indah dan paling menenangkan yang pernah ayah dengar dalam hidup ini. Ayah mengikuti perawat ke ruang bayi masih tanpa tahu bagaimana kondisi bundamu. Bahagia, takut, dan cemas bercampur menjadi satu. Di telingamu, ayah kumandangkan azan sambil menangis. Lalu perawat memanggil ayah. Bundamu sudah dipindahkan ke ruangan ICU. Ayah lemas saat melangkah ke sana. Rasanya seperti berjalan tanpa tulang. Tapi Allah Maha Baik, bundamu selamat. Meski belum sadar, napasnya kembali teratur. Di koridor itu, ayah sujud syukur. Tanpa peduli siapa yang melihat, karena Allah telah menyelamatkan dua orang yang paling berarti bagi ayah. Tahun demi tahun setelah itu, bundamu merawatmu dengan sepenuh hati. Ia sangat protektif, memastikan semua kebutuhan terpenuhi. ASI eksklusif, makanan bergizi, bangun dini hari hanya buat kamu. Sementara ayah tumbuh besar tanpa figur ayah di rumah. Itu membuat ayah sering bingung. Bagaimana menjadi ayah yang baik untuk kamu? Ayah sadar ketika kamu kecil, sikap ayah sering terlalu keras. Terlalu banyak larangan bahkan untuk hal kecil seperti permen. Jika ada sikap ayah yang pernah membuatmu sakit, ayah mohon maaf. Meski begitu, kamu tumbuh menjadi anak yang baik.
Dari TK sampai sekarang, prestasimu tidak pernah berhenti membuat kami bangga. Sejak usia 3 bulan hingga kini, kamu menjaga hijabmu. Dan sampai hari ini, Family Link menjadi saksi bagaimana ayah bisa memastikan kamu aman dimanapun kamu berada. Dan sekarang, kamu sudah 17 tahun, sudah dewasa. Sayang, jika ayah tidak seperti ayah orang lain, jika ayah sering keras, jika ayah sering mengecewakan, ketahuilah semua itu lahir dari rasa takut kehilangan kamu. Dari keinginan agar kamu selalu selamat, pesan ayah hanya satu: jagalah sholatmu, jagalah tutur kata dan perlakuan kepada perempuan yang hampir mengorbankan nyawanya agar kamu lahir dengan sempurna. Jika suatu saat kamu ingin marah, jika kamu ingin meluapkan kesalmu, lakukanlah pada ayah, tapi jangan pernah kepada bunda. Jagalah hijabmu, auratmu, dan dirimu. Semoga dengan itu, kelak, kamu akan menolong kami di hari ketika seluruh amal ditimbang. Jaga juga bunda, adikmu, dan hubunganmu dengan keluarga besar kita. Dan hari ini, di ulang tahunmu yang ke-17, ayah dan bunda hanya memohon kepada Allah agar Dia melindungi setiap langkahmu, memudahkan rezekimu, dan memenuhi hidupmu dengan kesehatan dan kebahagiaan. Selamat ulang tahun, Teh. Kami menyintai. Anak kecil yang dulu ayah gendong itu kini sudah tumbuh menjadi gadis yang ayah banggakan selamanya. Teh, hari ini usia Teteh 17 tahun. Gak kerasa ya, anak bunda udah jadi gadis. Alhamdulillah, bunda bersyukur banget karena masih diberi waktu untuk nemenin Teteh tumbuh sampai hari ini. Di usia Teteh yang mulai beranjak dewasa, bunda berharap Teteh selalu menjaga diri dan menjaga hati. Bunda ingin Teteh tumbuh dengan tenang, aman, dan dalam lindungan Allah. Jangan pernah lalai sholat setiap waktu, dimanapun Teteh berada ya. Jadilah anak yang solehah, menjaga kehormatan diri, mencintai kebaikan, dan kelak menjadi penyejuk hati bagi orang-orang di sekitar Teteh. Gantungkan cita-cita Teteh setinggi yang Teteh mampu. Bunda akan selalu mendukung Teteh dengan doa. Semoga Teteh selalu ada di lingkungan yang baik, bersama orang-orang baik yang tulus menyayangi Teteh. Kalau selama ini cara bunda mendidik Teteh belum selalu lembut, sering marah, atau membuat hati Teteh gak nyaman, bunda minta maaf ya. Bunda dan ayah masih terus belajar, berusaha menjadi orang tua yang lebih baik buat Teteh dan juga adik. Semoga Teteh diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani setiap fase kehidupan Teteh. Semoga Teteh tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, lembut sikap dan tutur katanya, selalu menyayangi keluarga, menjaga silaturahmi, dan menghormati serta mendoakan ayah sama bunda. Teh, jangan lupa selalu doakan ayah dan bunda ya, sama adik juga. Semoga Teteh dan adik selalu akur, saling sayang, saling jaga, dan keluarga kita senantiasa sakinah, mawadah, warohmah. Selamat ulang tahun ke-17 ya Teh. Bunda bangga sama Teteh. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat ulang tahun Teteh. Semoga panjang umur, sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Bersenanglah, bunga kesayanganku tumbuh bahagia.